Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita sudah masuk ke subtema 3. Pembelajaran pada hari ini yaitu pembelajaran 2. Nah, materinya yang pertama mengidentifikasi simbol-simbol di kolam renang sebagai upaya menjaga keselamatan diri. Yang kedua, melengkapi kalimat rumpang dengan menggunakan kosakata tentang teknologi. Dan yang ketiga, mengamati dan menemukan informasi tentang sifat dan kebiasaan teman. Untuk lebih jelasnya, coba kalian buka buku kalian halaman 127 sambil diperhatikan baik-baik videonya ya. Anak-anak, pada halaman 127 di sini kalian diminta untuk membuat pertanyaan berdasarkan gambar. Nah, di sini ada gambar beberapa atau sekeluarga yang sedang main di pantai. Nah, coba nih kalian perhatikan gambarnya nih. Gambar tersebut tentang Ahmad dan teman-temannya yang berlibur ke Pantai Kuta. Langit sangat cerah dan burung-burung terbang di angkasa. Sejumlah perahu hilir mudik di kejauhan. Nah, perhatikan apa saja yang dilakukan anak-anak. Ada yang berjalan-jalan di pantai sambil melihat pemandangan, ada yang bermain pasir, mereka juga membuat beberapa bangunan dari tumpukan pasir, ada yang berenang tanpa alat, ada yang berenang dengan ban karet. Nah, kalau kalian sudah perhatikan gambar yang tadi sudah Ibu bacakan, nah sekarang coba kita buat pertanyaannya sama-sama ya. Pertanyaannya itu kotaknya ada di halaman 128. Nah, untuk pertanyaannya boleh juga kalian tulis atau tidak kalian tulis juga tidak apa-apa ya nak ya. Anak-anak, sebelum kalian membuat pertanyaan, pastikan jawabannya itu ada di dalam teks atau ada pada gambar yang sudah kalian amati. Nah, contoh pertanyaan yang bisa kalian buat dari gambar yang tadi sudah kalian amati seperti ini contohnya. Di manakah Ahmad dan teman-temannya berlibur? Nah, tadi ada jawabannya. Ahmad dan teman-temannya berlibur ke Pantai Kuta. Nah, ada lagi nih pertanyaannya seperti ini. Apa yang dilakukan Ahmad dan teman-temannya di sana? Nah, ada nih teman-temannya, ada yang berjalan-jalan di pantai, ada yang bermain pasir, ada yang membuat beberapa bangunan dari tumpukan pasir, ada yang berenang tanpa alat, dan ada juga yang berenang dengan ban karet. Nah, itu adalah salah satu contoh pertanyaan yang bisa kita buat berdasarkan gambar yang tadi sudah kita amati. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang makna rambu-rambu di pantai. Coba kalian perhatikan di halaman 129. Nah, di sini ada beberapa rambu-rambu larangan yang ada di pantai. Nah, yang pertama ini seperti orang sedang berenang lalu dikasih garis ini namanya rambu larangan berenang ya sayang. Lalu yang kedua, ini ada orang sedang berselancar tapi ada bendera, ini biasanya ini batas pantai ya, batas kedalaman laut ya, yang seharusnya orang-orang berenang cuma sampai sini atau berselancar cuma sampai sini. Jadi ini tanda larangannya, ada dilarang berselancar melewati batas. Lalu di sini ada gambar orang memancing, di sini dilarang memancing. Yang selanjutnya ini dilarang bermain layang-layang, dan yang terakhir dilarang berkemah. Nah, itu adalah rambu-rambu larangan yang ada di pantai yang seharusnya kalian kalau misal nih jalan-jalan ke pantai, kalian harus mematuhi rambu-rambu yang ada di pantai demi keselamatan kalian. Selanjutnya kita akan membaca dan mengidentifikasi isi teks. Nah, di halaman 129 di bawahnya sampai halaman 130 di sini terdapat teks yang berjudul Sejarah Surat Menyurat. Kita baca sama-sama ya nak. Kulit kayu, potongan bambu, daun lontar, atau kulit binatang ternyata pada masa kerajaan-kerajaan di Indonesia digunakan untuk menulis pesan atau surat. Kemudian surat itu akan diantarkan oleh kurir. Namun terkadang juga mereka mengirim surat dengan cara mengikatkannya pada kaki seekor burung merpati. Jadi orang-orang zaman dulu pada zaman-zaman kerajaan di Indonesia, mereka berkomunikasinya itu dengan menggunakan surat lalu diantarkan oleh kurir atau menggunakan burung merpati. Lanjut ke halaman 130 ya. Namun semenjak bangsa Eropa masuk ke wilayah Indonesia, pesan mulai dikirim lewat surat. Bangsa Eropa juga mendirikan kantor pos untuk kegiatan pengiriman surat. Selain surat, kantor pos memperkenalkan telegram. Informasi jarak jauh dengan cepat dapat disampaikan dengan telegram. Telegram menggunakan sandi, namun pesan yang sampai nantinya akan diterjemahkan ke dalam tulisan. Jalan dari Anyer sampai Panarukan dibangun pada tahun 1809. Kegiatan pos dari Jawa Barat ke Jawa Timur makin lancar. Pengiriman surat dari Jawa Barat ke Jawa Timur yang tadinya 40 hari menjadi lebih singkat, menjadi 6 hari.
Namun sekarang sepertinya surat lewat pos sudah jarang dipakai. Sekarang orang lebih memilih menggunakan email atau WhatsApp karena lebih cepat sampai dan biaya juga lebih murah. Anak-anak, pada zaman dahulu nih, zaman nenek moyang kita nih, atau pada zaman-zaman sebelum adanya teknologi seperti sekarang, orang-orang itu berkirim surat dari Jawa Barat ke Jawa Timur saja itu sampainya bisa 40 hari. Sedangkan kalau sekarang nih, kita mengirim pesan melalui WhatsApp ke saudara kalian yang ada di luar pulau itu bahkan beberapa menit sudah sampai atau bahkan hitungan detik sudah sampai. Nah, itu adalah salah satu contoh perkembangan teknologi di bidang komunikasi. Anak-anak, selanjutnya tugas kalian ada di halaman 130 yaitu ayo berlatih menjawab pertanyaan berdasarkan isi teks. Nah, tadi kan kalian sudah membaca nih teks yang berjudul Sejarah Surat Menyurat. Sekarang kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 130 dari nomor 1 sampai nomor 10. Nah, kalian kerjakannya langsung saja di buku tematik kalian masing-masing ya, Nak. Dan selamat mengerjakan. Nah, kalau tadi kita membahas tentang surat menyurat, sekarang kita membahas tentang telegram dan alatnya. Sekarang kalian lihat nih buku kalian halaman 131 dan 132. Nah, sebelum kita mengenal telepon atau telepon genggam, orang menggunakan telegram untuk mengirim pesan yang sifatnya mendesak atau segera. Telegram pada saat ini kurang atau jarang digunakan. Hal itu bisa jadi juga karena tarif pengiriman telegram dihitung berdasarkan jumlah huruf, termasuk tanda baca. Oleh sebab itu, biasanya jika mengirim pesan lewat telegram menggunakan singkatan-singkatan. Telegraf merupakan mesin atau alat untuk mengirim dan menerima pesan jarak jauh. Pengiriman telegram juga unik. Awalnya pesan dikirim melalui telegraf di kantor pos pengirim dalam bentuk kode Morse. Kemudian, pesan diterima melalui telegraf di kantor pos penerima yang menjadi tujuan si penyampai pesan. Pesan yang diterima masih dalam kode Morse, maka petugas menerjemahkannya kode Morse ke dalam kata-kata. Perhatikan contoh telegram di atas. Coba tulis pesan yang akan dikirim melalui telegram. Ingat ya, biaya telegram dihitung berdasarkan banyak huruf. Jadi, pesan yang kalian tulis harus sesingkat mungkin. Nah, selain menggunakan surat menyurat, ternyata kepada zaman dahulu juga orang-orang sudah menggunakan telegram. Tetapi ke telegram ini mempunyai kekurangan, yaitu biayanya yang sangat mahal karena dia dihitungnya per huruf dan juga per tanda baca. Itu akan memakan biaya yang lebih mahal ya, Nak ya. Nah, di sini tadi itu telegraf. Kalau nama suratnya telegram, kalau alatnya itu dinamakan telegraf. Kalau suratnya telegram, alatnya namanya telegraf. Jangan sampai lupa ya anak-anak. Nah, biasanya di telegram ini menggunakan tadi sandi Morse. Nah, kalian pasti belajar sandi Morse di pramuka ya. Nah, ternyata sandi Morse ini juga digunakan di telegram. Jadi orang yang ingin mengirim itu dia menggunakan pertama nulisnya pakai sandi Morse dulu. Setelah suratnya sampai di kantor pos, nah dari kantor pos itu akan dikirim ke pos penerimanya. Sampai di pos penerima surat itu akan diterjemahkan ke dalam bentuk kata-kata atau ke bentuk tulisan yang bisa dibaca. Nah, seperti itu adalah penggunaan telegram. Sekarang kita akan belajar bagaimana nih si telegram ini ditemukan. Nah, sekarang coba kalian lihat di halaman 132 dan 133. Kita akan membaca tentang Samuel F.B. Morse, sang penemu telegraf. Nah, telegraf merupakan cikal bakal dari bentuk telekomunikasi modern sebelum adanya telepon dan internet. Sekarang, penggunaan telegraf untuk mengirim telegram sudah tidak banyak digunakan karena sudah digeser dengan perkembangan telepon dan internet yang jauh lebih cepat. Telegraf lebih banyak digunakan pada tahun 1800 sampai 1900-an sebelum ditemukannya telepon dan internet. Di zamannya, telegraf paling banyak digunakan untuk mengirimkan pesan jarak jauh karena lebih cepat dan efisien. Penemu telegraf adalah Samuel F.B. Morse pada tahun 1837. Selain mesin telegraf, Samuel F.B. Morse juga dikenal sebagai penemu dari kode Morse, yaitu dengan sistem yang berupa huruf, angka, dan tanda baca dengan menggunakan sinyal kode. Samuel F.B. Morse lahir di Charlestown, Massachusetts, Amerika Serikat pada 27 April 1791. Pada masa belajar, Morse bukan termasuk siswa yang pandai. Ia mulai tertarik pada sains saat ia sudah memasuki perguruan tinggi. Pada tahun 1832, Morse dan keluarga berlayar kembali dari Eropa. Di kapal tersebut, ia mendengar percakapan beberapa orang tentang penelitian elektromagnet yang baru ditemukan. Mendengar perkataan tersebut membuat Morse berpikir tentang konsep telegraf elektromagnet. Morse menciptakan model
telegraf yang pertama pada tahun 1835. Model tersebut dibuat dengan menggunakan bahan yang kasar seperti penyangga kanvas, baterai buatan, serta jam tangan tua yang digunakan sebagai penggerak kertas dan titik akan direkamkan. Nah, itu adalah orang penemu telegraf. Siapa namanya tadi anak-anak? Betul, namanya adalah Samuel F.B. Morse. Itu adalah sang penemu telegraf. Dan materi selanjutnya yaitu perilaku menghargai orang lain. Titus selalu menjaga komunikasi yang baik dengan teman-temannya. Biasanya dia mengirim SMS atau WA jika hendak berkunjung ke rumah temannya. Hal ini untuk memberitahu maksud kedatangannya. Teman Titus ada yang tidak terlalu suka bermain di rumah. Ada pula yang senang bila dikunjungi teman lainnya. Di antara teman-teman kalian di sekolah pasti ada perbedaan sifat. Ada yang periang, ada yang pendiam, ada yang senang berbicara keras, dan ada pula yang pelan. Setiap siswa harus saling memahami sifat-sifat tersebut. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan, bukan hanya pada berat dan tinggi badan atau suku bangsa dan agama. Kita harus saling menghargai dan menghormati kelebihan serta kekurangan masing-masing. Mengetahui dan menerima kekurangan serta kelebihan diri sendiri perlu dilatih sejak kecil. Begitu pula menerima dan mengetahui kekurangan serta kelebihan orang lain. Mari kita berlatih untuk menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri serta orang lain. Nah, anak-anak, pada materi kali ini, kalian ini diminta untuk menghargai dan selalu menghormati kelebihan dan kekurangan diri sendiri maupun orang lain. Jadi kalian tidak boleh nih, misalnya teman kalian mempunyai kekurangan, kalian mengolok-olok atau suka mengejeknya, itu tidak baik. Alangkah lebih baiknya kita sama-sama berteman dan saling menghargai satu sama lain. Supaya apa? Supaya selalu terjadi kerukunan dan tidak ada pertengkaran di antara kalian. Nah, seperti itu ya anak-anak. Coba dicontoh nih, mulai dari sekarang kalian harus mempunyai sikap menghargai dan menghormati kelebihan serta kekurangan diri sendiri maupun orang lain. Dan pastinya kalian harus tetap menjalin komunikasi yang baik dengan teman kalian. Misalnya komunikasi melalui handphone atau secara langsung, senang berbicara kepada teman-teman. Nah, itu adalah salah satu contoh komunikasi terhadap teman. Nah, sekarang tugas kalian ada di halaman 135, yaitu mengatasi masalah komunikasi. Nah, di sini ada 3 buah pertanyaan yang berkaitan dengan komunikasi kalian terhadap teman kalian atau kepada teman kalian ya. Yang pertama nih, pernah tidak kalian memiliki masalah komunikasi dengan teman kalian? Nah, kalau pernah, apa masalahnya? Lalu yang kedua, bagaimana cara kalian mengatasi masalah tersebut? Dan yang ketiga, sebutkan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila kaitannya dengan hubungan pertemanan di sekolah. Nah, 3 pertanyaan ini kalian jawab langsung di buku tematik kalian masing-masing ya, Nak. Dan selamat mengerjakan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf dan Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dan juga puasanya ya anak-anak.